Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triyono Widyaswara dari BKPSDM Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan memaparkan mata pelatihan manajemen perubahan data publik yang merupakan salah satu mata pelatihan pada agenda 2 pelatihan kepemimpinan administratif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Pak Ibu-Ibu? Sehat semuanya? Sehat. Oke. Biar semangat ya, karena sekarang masih pagi, harus semangat pagi. Kita yel-yel semangat pagi. Siap? Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih ya. Pertama dan utama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah bagi kita sekalian belajar untuk mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik. Ya. Manajemen perubahan sektor publik ini merupakan salah satu dari mata pelatihan dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya, dasar hukum dari pelatihan kepemimpinan administrator pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 2014. Kedua adalah PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dan yang ketiga adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 tahun 2019, tentunya tentang PKA. Selanjutnya, untuk kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator adalah kepemimpinan kinerja, di mana kompetensi kepemimpinan kinerja ini untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Kemudian tujuan utama mengapa kita harus berubah, karena untuk mencapai kinerja yang lebih baik, sehingga tercapailah menjadi organisasi yang berkinerja tinggi atau OBT ya. Atau dalam bahasa Inggris adalah HPO, High Performance Organization. Itu barangkali. Kemudian mengapa ASN ini atau administrator Bapak Ibu perlu berubah? Karena apa? Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan, tentunya pada unit organisasinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, karena kita memiliki tantangan yang nanti kita pelajari dalam video yang akan kita diskusikan bersama. Kemudian memiliki tantangan, baik tantangan yang sifatnya lokal, regional, atau nasional, dan mungkin dunia atau global. Kemudian mata diklat ini juga bertujuan untuk Bapak Ibu nanti bisa memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik. Itu yang pertama. Yang kedua juga Bapak Ibu nanti mempunyai strategi perubahan. Jadi strateginya harus dibuat. Jadi namanya perubahan tidak datang begitu saja, harus disusun strateginya. Kemudian juga Bapak Ibu diharapkan juga mampu memahami dan menjelaskan tahapan manajemen perubahan. Dan yang terakhir tentunya dari tujuan pembelajaran ini adalah Bapak Ibu bisa menganalisa permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan. Itu tujuan pembelajaran. Dan indikator hasil belajar ini ada 12 ya. Bapak Ibu nanti bisa dilihat di modul Bapak Ibu masing-masing. Kemudian manajemen perubahan sektor publik ini terbagi dalam 3 materi pokok. Yang pertama adalah materi pokok manajemen perubahan dan tantangannya. Yang kedua adalah mengelola perubahan unit organisasi, dan yang ketiga adalah analisa permasalahan perubahan unit organisasi dan perspektif manajemen perubahan. Itu 3 materi pokok yang selama 9 CP ke depan kita bahas bersama.
Kemudian indikator hasil belajar ya sudah kita sampaikan tadi, sehingga kami nanti akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang interaktif sifatnya, tidak monoton. Jadi nanti Bapak Ibu kita ajak untuk curah pendapat, kemudian storytelling peserta, kemudian juga kita ajak juga untuk tanya jawab. Kita menonton video, kita sudah siapkan 2 video, kemudian juga kita ada diskusi kelompok. Itu metode-metode pembelajaran yang akan kita gunakan selama mata pelatihan ini. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu perubahan, inovasi, dan inovatif. Perubahan, inovasi, dan inovatif, apa itu definisinya? Yang pertama, yang namanya perubahan, apa itu? Bapak Ibu sekalian bisa memberikan tanggapan atau konsep, silakan. Ya, dari belakang. Ya, satu lagi, Ibu. Kemudian terakhir, barangkali ini yang kesekian kali, silakan. Oh iya, yang di depan. Ya, terima kasih ya. Jadi kita simpulkan, perubahan adalah sesuatu yang menjadi lain dari semula. Itu definisi atau konsep perubahan. Kemudian apa yang disebut inovasi? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu inovasinya apa? Apa yang disebut inovasi? Ya, yang di belakang. Ya, ini yang di tengah. Ya, mungkin terakhir, mungkin silakan memberikan tanggapan. Ya, ya. Kita simpulkan, inovasi adalah melakukan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, atau melakukan perubahan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itu inovasi. Beda kalau inovatif. Kalau inovatif adalah sesuatu yang memiliki sifat kebaruan, dapat berupa ide yang baru, ya, alat yang baru, proses yang baru, dan sebagainya. Ini bersifat kebaruan. Itu makna dari perubahan, inovasi, dan inovasi. Nanti Bapak Ibu kita ajak untuk bersama membahas tentang salah satu video yang akan kita lihat bersama. Nah, ini adalah proyeksi terbaru yang dirilis oleh IMF pada hari Senin kemarin untuk perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019 ini menjadi 2,9%. Sementara untuk tahun 2020 ini 3,3% dan 2021 ini 3,4%. Nah, proyeksi ini sebenarnya sudah direvisi karena sebelumnya pada bulan Oktober IMF telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 adalah di 3%. Kemudian tahun 2020 sebelumnya di Oktober ini adalah 3,4% dan untuk tahun 2021 adalah 3,6%. Nah, ada beberapa alasan mengapa IMF memangkas pertumbuhan ekonomi. Mulai dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Ya, setelah kita melihat video ini, yaitu Jalan Terjal Ekonomi 2020, ada beberapa yang mungkin Anda saksikan tadi. Dalam hal persepsi pandangan kita selaku manajer atau pejabat administrator dalam menghadapi ekonomi 2020 yang penuh ketidakpastian. Tadi ditontonkan ada beberapa mengapa ekonomi global mengalami pertumbuhan yang direvisi, dikoreksi. Ya, tadi mungkin di 2019 ini yang tadinya 3,1% dipangkas lagi menjadi 2,9%. Ini IMF. Kemudian di 2020 juga yang tadinya 3,4% ternyata dipangkas lagi menjadi 3,3%. Artinya IMF sudah ada perhitungan-perhitungan yang pesimistis, tidak mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana beberapa waktu dicanangkan. Ternyata lebih kecil dari yang ditargetkan, sehingga Bapak Ibu nanti mencatat bagaimana menghadapi ekonomi dunia. Ya, tadi IMF beberapa alasan mengapa dilakukan pemangkasan pertumbuhan ekonomi, dari mulai perang dagang antara Cina dengan Uni Eropa, Amerika dengan Iran, kemudian Amerika dengan Uni Eropa, dan permasalahan juga
di Hong Kong ya, yang masih demonstrasi yang besar-besaran. Itu salah satu beberapa alasan mengapa terjadi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global. Dan setelah semua mempresentasikan hasil diskusi, kita masuk ke nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Di mana nilai dasar manajemen perubahan? Yang pertama, seorang manajer administrator harus mempunyai visi ke depan atau berpikiran visioner. Kemudian seorang pejabat administrator juga harus berani dan mau berkolaborasi. Sebagaimana kalau peserta latsar sudah diajar dengan materi mata diklat, mata pelatihan whole of government, pemerintahan yang berkolaborasi dan berkoordinasi. Kemudian nilai dasar manajemen yang ketiga adalah kemitraan. Ya, kita harus bentuk kemitraan untuk memperkuat organisasi publik kita. Dan yang keempat adalah informatif. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai organisasi publik tunduk kepada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Kita pun sebagai organisasi yang siap berubah juga mudah mengakses informasi karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, nilai dasar manajemen perubahan adalah harus responsif. Dan yang terakhir harus adaptif. Ini nilai-nilai dasar perubahan. Kemudian tipe perubahan ada 3. Yang pertama adalah perubahan yang sifatnya rutin, kemudian perubahan yang sifatnya peningkatan, dan perubahan yang sifatnya inovatif. Itu adalah 3 tipe perubahan. Dan sebagai penghujung pelatihan ini, sebagai bagaimana kita punya rasa responsif, kita harus tanggap dengan perkembangan isu-isu strategis di luar. Kita bisa lihat video berikut ini yang dengan judul video teknologi canggih masa depan. Ini bisa menginspirasi kita bagaimana melakukan perubahan di sektor publik. Selamat Hai YouTubers, teknologi canggih masa depan yang segera terwujud di dunia nyata. Pasti pernah merasa kagum dengan perkembangan teknologi masa depan yang ada di film-film fiksi atau science fiction. Bisa jadi kalian juga berpikir, apa dampak yang akan terjadi dan kapan kamu bisa melihat teknologi itu terwujud. Jangan salah, cepat atau lambat kamu tidak sadar bahwa beberapa teknologi masa depan yang sebenarnya akan terwujud dan bahkan sudah ada saat ini. Dan berikut daftar teknologi masa depan tercanggih yang sudah atau akan terwujud. Dan setelah melihat video ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan di mana dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih dan itu akan terjadi mungkin jangka pendek atau jangka menengah, kita perlu juga sebagai pengelola organisasi publik harus siap dengan berubah. Kalau tidak berubah, kita akan tergilas oleh perkembangan zaman dan tertinggal oleh yang lain. Oleh karena itu, mari kita melakukan perubahan pada sektor unit organisasinya masing-masing. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau tidak ada, bisa kita simpulkan bahwa dalam melakukan perubahan kita harus memanage dengan baik. Artinya melakukan perubahan tidak dengan serta-merta, serta tidak dengan gusra-gusru. Artinya harus di-manage. Apa itu nilai dasar manajemen perubahan? Ya, dalam melakukan perubahan harus di-manage dari mulai visioner, kolaboratif, kemitraan, informatif, responsif, dan adaptif. Itu adalah nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Begitu itu kesimpulan dari mata pelatihan ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup. Dan sebelum tutup, kami selaku fasilitator, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum.